Hai guys, kembali lagi bersama aku, Putri Sardi. Bagaimana cuaca hari ini? Apakah mendung, hujan, atau mungkin cerah? Kalau tempat aku 2 hari ini udah hujan dari jam 2 siang sampai kadang sampai hujan berhenti gitu sampai malam, dan bahkan beberapa hari yang lalu juga malam hari juga hujan. Jadi nggak bisa dipastiin kapan hujannya random gitu, tapi beberapa akhir-akhir ini sih kalau tempat aku hujan sih, karena memang dia di bulannya aja udah cocok banget nih. September, Oktober, November, Desember udah masuk penghujan, musim penghujan memang benar, tapi kadang-kadang sekarang udah nggak bisa diprediksi ya cuaca itu. Oke, kali ini aku akan membahas mengenai suatu hewan yang benar-benar pasti kalian udah, semua orang pasti udah pada tahu tentang hewan yang satu ini yang ingin aku bahas, si jerapah yang berleher panjang. Pasti kan udah tahu kan, jerapah itu selalu berleher panjang. Kali ini aku akan membahasnya mengenai cara aku. Aku di sini nanti akan membahas tentang jerapah itu sendiri, ciri-ciri dan karakter jerapah itu seperti apa, dan populasinya jerapah itu sekarang gimana. Dan menurut beberapa ahli yang mengungkapkan mengapa jerapah itu berleher panjang bisa berevolusi, yang pastinya kalian udah sering banget dengar melalui menurut Darwin dan lama. Nah, nanti aku akan masukin juga itu menurut mereka, dan ada beberapanya lagi yang aku ingin tambahkan sebagai pengetahuan buat kalian, bagi yang belum tahu dan bagi yang udah tahu dan mungkin bahkan bisa lebih tahu informasi yang mengenai tentang jerapah. Kalian bisa komen di bawah untuk menambahkan sebagai bahan referensi aku juga, dan buat kalian semua yang belum tahu. Oke, kita langsung masuk aja ke topik ceritanya. Jerapah rata-rata secara keseluruhan memiliki tinggi 4,3 meter sampai 5,5 meter, di mana tinggi tersebut memiliki tinggi yang lebih tinggi daripada gajah yang hanya memiliki tinggi sekitar 4 meter. Ukuran jerapah betina itu bisa mencapai 4,3 meter, sedangkan jantan itu bisa mencapai 5,5 meter. Sementara anak jerapah itu 1,8 meter dan akan tumbuh setiap harinya sebesar 1 inci atau 1 cm. Kebayang gak sih? Jerapah setiap hari selalu tumbuh, bagaimana dengan manusia? Oke, kita lanjut ke berikut. Ciri dan karakter jerapah itu sendiri, yang pertama, dia punya motif yang berbeda-beda. Sekalipun ada 1-2 jerapah, tapi pasti motifnya nggak akan pernah sama. Ya, itu yang ciri yang pertama. Yang kedua, karakter jerapah itu sendiri, dia tidurnya cuma sebentar. 5 menit sampai 20 menit itu, kalau malam cuma 20 menit. Itu cukup dia tidurnya segitu. Kalau kita butuh berjam-jam, tidur malam aja kita 8 jam, bahkan kadang kurang kan. Iya kan, dari kalian pasti gitu. Aku juga gitu soalnya. Ya cuma 20 menit apa nggak ngantuk. Kayaknya cocok deh jerapah buat nemenin Pak Ogah buat ronda di komplek-komplek. Cuma 20 menit, gimana ya rasanya, itu pasti mata panda banget kalau buat seperti kita. Dan jerapah itu, yang ketiga, karakternya punya tanduk guys, ternyata yang terbuat dari tulang rawan. Yang keempat, jerapah memiliki jantung yang besar, berbeda dari makhluk hewan lainnya. Jantung jerapah ini harus mampu memompa darahnya dari lehernya yang panjang hingga ke kepalanya, dimana jantungnya ini sendiri beratnya bisa mencapai 10 kg, yang mana setiap harinya setiap 1 menitnya itu bisa memompa darah sebanyak 600 liter. Kelima, jerapah bisa hidup tanpa air guys, sama kayak onta. Bahkan ternyata jerapah bisa ngalahin onta loh guys, tapi dia harus minum sebanyak 12 galon baru dia bisa hidup tanpa air. 12 galon itu semana. Pantas aja kalau kering gimana ya, negara kita misalnya lagi kering, jangan sampai misalnya kekeringan kayak gitu. Gimana nasib hewan-hewan yang memang membutuhkan air banyak. Yang keenam, jerapah mempunyai lidah yang panjang. Lidahnya bisa mencapai 45 cm, penggaris 30 sedikit lagi ya. 45 cm itu jerapah lidahnya digunakan untuk melumat dan mengambil makanannya. Kemudian selain itu, lidahnya digunakan untuk membersihkan telinganya dari kotoran. Yang terakhir, kaki depan jerapah itu lebih panjang daripada kaki belakangnya, dimana kaki depannya ini berfungsi untuk menahan otot-otot lehernya, yang mana kaki jerapah ini juga memudahkan jerapah ketika akan mendaki lereng. Kalau diibaratkan, nenek moyang jerapah itu tingginya hampir sama kayak hewan okapi guys. Kalian tahu nggak hewan okapi? Nah, seperti ini nih guys. Meskipun berbeda secara fisik, nenek moyang sama yang jerapah modernnya, tapi mereka punya kesamaan nih guys, dari tanduknya sama taringnya gitu. Tapi tanduknya nenek moyangnya itu dia punya 4, sementara yang modern itu cuma 2 sekarang. Nah, itu pembedanya. Dan
Lalu kenapa jerapah itu berevolusi menjadi berleher panjang? Sampai detik ini para ilmuwan masih mencari tahu tentang kepastian mengapa jerapah itu bisa berleher panjang, meskipun pada zaman dahulu nenek moyang itu sendiri jerapah itu berleher pendek. Aku akan mengulasnya menurut para ilmuwan yang pasti kalian udah kenal. Pertama dari Charles Darwin. Menurut Charles Darwin, tentang fenomena jerapah berleher panjang, pada mulanya memang ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Jerapah yang berleher pendek itu tidak mampu bertahan hidup karena kalah dalam kompetisi untuk mendapatkan makanan berupa dedaunan pada pohon yang tinggi dengan jerapah berleher panjang. Akibatnya, populasi jerapah berleher pendek menjadi punah dan tinggi populasi jerapah berleher panjang yang mampu bertahan hidup di lingkungannya. Ibaratnya kayak punah karena seleksi alam lah ya. Oke, menurut penelitian yang kedua, itu menurut Park Jean-Baptiste Lamarck atau naturalis dari Prancis. Itu menurut Lamarck, jerapah pada mulanya semua berleher pendek karena jerapah sering menggapai pucuk dedaunan yang semakin tinggi untuk makan, maka leher jerapah menjadi panjang. Hal ini menurut Lamarck karena pucuk di bagian bawah telah habis dimakan, sehingga untuk mempertahankan hidup maka jerapah harus menjangkau pucuk dedaunan yang tinggi. Oke, bisa dilihat ya guys perbedaannya. Kalau dari si Darwin sendiri, dia mengatakan kalau jerapah itu karena punahnya itu karena seleksi alam ya, karena kalah yang si jerapah berleher pendek dengan jerapah yang berleher panjang. Jadi yang mampu bertahan hidup itu yang jerapah berleher panjang. Sementara menurut Lamarck itu karena terbiasa menggapai memakan dedaunan yang dari pucuk yang tinggi, jadi mau nggak mau lehernya makin naik makin tinggi seperti manusia aja guys. Kita kalau sering renang, sering main basket, lama-lama kan kita akan tambah tinggi kalau kita masih dalam masa pertumbuhan ya. Sama kayaknya kalau menurut pribadi aku kayak Lamarck ini. Jadi semakin kebiasaannya terus semakin berusaha menggapai pucuk yang tinggi, mau nggak mau kan lehernya kan melar ya. Mungkin gitu kali ya. Oke, selanjutnya menurut peneliti Truman P. Young dan Lynn A. Isbell, menurut mereka tidak semua jerapah suka makan dedaunan yang ada di atas pohon. Menurut kedua peneliti ini, jerapah pada zaman dulu berleher pendek, tapi jerapah jantan suka mengadu leher mereka untuk mendapatkan pasangan. Jadi, jerapah yang punya leher panjang lebih sering menang dan mendapatkan pasangan. Gen leher panjang itu pun diturunkan kepada anak-anaknya. Semakin lama, semakin banyak anak jerapah yang lahir dengan leher panjang. Karena hal itu, jerapah yang ada saat ini punya leher panjang, baik jantan maupun betina. Gimana guys menurut kalian? Kalian sependapat nggak dengan si Truman P. Young dan Lynn Isabel ini? Kalau aku lebih sependapat sama Lamarck sih, karena si Lamarck itu lebih lebih logis menurut aku. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, selanjutnya menurut Pak Graham Michel. Menurut beliau, leher jerapah yang panjang merupakan evolusi untuk melawan suhu panas di Afrika. Saat matahari bersinar terik, jerapah akan menghadapkan kepalanya ke arah matahari. Karena leher panjangnya, tubuh jerapah pun akan terlindungi dari sengatan matahari. Sampai saat ini, para ilmuwan masih melakukan penelitian untuk mengetahui kenapa leher jerapah berubah menjadi panjang. Itu kan guys, sampai detik ini aja para ilmuwan masih mencari tahu kenapa si jerapah itu bisa berleher panjang. Kalau kalian punya pembahasan mengapa alasannya jerapah berleher panjang menurut ilmuwan yang lain, kalian bisa tambahin di kolom komentar aku, buat pengetahuan aku juga dan buat kalian yang masih belum tahu informasinya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, aku akan menjelaskan mengenai populasinya. Hewan berleher panjang pemakan tumbuhan, jerapah masuk dalam daftar merah spesies terancam. Menurut hasil penelitian IUCN, Serikat Internasional untuk Konservasi Alam, dalam 30 tahun terakhir, populasi jerapah mengalami penurunan drastis, nyaris mencapai 40%. IUCN adalah otoritas global yang berhak menentukan status dunia alam, hewan dan tumbuhan, serta tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. IUCN menyebutkan bahwa pada tahun 1985 ada sekitar 151.702 sampai 163.452 ekor jerapah atau Girafa camelopardalis di seluruh dunia. Pada tahun 2015 jumlah tersebut turun hingga 97.562 ekor. Kebayang guys, itu udah lumayan banget penurunannya ya kan. Terakhir tahun 2015 dari data yang aku dapat. Nggak tahu, mungkin kenapa bisa kayak gitu, mungkin karena jerapahnya ada
yang buru gitu, terus diburu sama orang-orang yang jahil, nakal, dan bahkan mungkin ada yang ya dibunuh secara paksa. Saat ini sebagian besar jerapah hidup di Afrika bagian selatan dan timur. Sekumpulan kecil jerapah juga bisa ditemui di Afrika bagian barat dan tengah. Dari 9 spesies jerapah, IUCN menemukan bahwa ada 3 populasi yang meningkat. Yang pertama jenis Giraffe C. angolensis, yang kedua Giraffe C. giraffa, dan yang ketiga Giraffe C. peralta. 5 lainnya mengalami penurunan, yaitu Giraffe C. antiquorum, Giraffe C. camelopardalis, Giraffe C. reticulata, Giraffe C. rothschildi, dan Giraffe C. tipelskirchi, dan satu populasi yang stabil yaitu Giraffe C. thornycrofti. Science Alert menyebutkan habitat jerapah terancam karena perluasan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia seperti perburuan ilegal demi mengincar dagingnya. Bahkan, aksi itu banyak dilakukan di arah konflik seperti Sudan Selatan, Kenya, dan Somalia. Menurut kelompok ilmuwan, ahli pemerintahan, dan pegiat lingkungan, menurut African Wildlife Foundation, manusia turut mendukung penurunan populasi jerapah. Habitat mereka dari hutan dan daratan terbuka tersingkir karena aktivitas pertanian atau pembangunan jalan. Habitat jerapah terus tergerus dikarenakan pertanian dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Program konservasi yang diprakarsai Kebun Binatang San Diego, Amerika bersama dengan beberapa mitra internasional lain mempelajari pola migrasi hewan ini, habitat, kebiasaan makan, dan interaksinya dengan hewan-hewan lain. Kepala tim peneliti program ini, Simon Masiaini, mengatakan, awalnya jerapah ini ditemukan di Kenya, Ethiopia, dan Somalia. Jumlahnya sudah benar-benar turun di semua tempat itu. Saya kira bahkan di Somalia ini hampir tidak ada sama sekali. Populasi yang masih tersisa ditemukan di bagian utara Kenya. Salah satu alasan anjloknya populasi jerapah adalah karena perburuan gelap. Ada orang-orang yang membunuh jerapah dan menjual dagingnya di toko-toko. Alasan lain mengapa jumlah populasi jerapah menurun adalah jeratan yang lagi-lagi selaras dengan perburuan juga. Alasan lainnya adalah karena meningkatnya populasi manusia. Satu tim yang beranggotakan 12 penjaga lokal mengawasi sekitar 400 hewan tertinggi di dunia itu. Alat pelacak atau GPS yang bertenaga surya dipasang pada 11 jerapah. Kemudian, Kebun Binatang Copenhagen membunuh seekor jerapah berusia 2 tahun sesuai kebijakan inbreeding atau menjaga populasi jerapah di kebun binatang. Direktur Kebun Binatang Copenhagen, Bengt Holst, mengatakan jerapah yang dibunuh itu memang memiliki gen yang buruk. Hanya jerapah dengan gen baik yang dipertahankan hidup di kebun binatang itu demi daya tahan mereka. Kebun binatang menurutnya bertanggung jawab mengatur populasi hewan guna memastikan kesehatan mereka. Ditambahkannya, setiap tahun sekitar 20-30 hewan terpaksa dibunuh. Jerapah bernama Marius itu dibunuh dengan menggunakan senapan, bukan suntikan mematikan. Bagian-bagian dagingnya kemudian diberikan kepada hewan-hewan lain di kebun binatang itu, sementara sebagian kerangkanya digunakan untuk riset ilmiah. Oke guys, menurut kalian gimana? Tega nggak sih pembunuhan jerapah di luar negeri itu dengan cara ditembakkan? Kayaknya nggak adil aja gitu kan, namanya makhluk hidup ya. Pasti biarpun jerapah yang gennya berbeda, pasti dia juga butuh hidup dong, layak untuk hidup meskipun dia berbeda dari yang lainnya. Setidaknya dipisahin atau gimana supaya mereka tetap hidup gitu. Biar gimana pun mereka tetap jerapah yang harus tetap dijaga kelestariannya. Oke, kita next. Pengunjung kebun binatang bahkan diundang mengikuti proses otopsi jerapah tersebut. Para pemprotes kebijakan itu mengatakan kebun binatang seharusnya bertanggung jawab mencarikan jerapah malang itu tempat tinggal baru dan tidak membunuhnya. Para aktivis hewan menggambarkan langkah kebun binatang Copenhagen itu sebagai tindakan barbar dan tidak etis. Tuh kan guys, bener kan apa kataku tadi? Harusnya yang kebun binatang itu memberikan tempat tinggal kalau memang dia ingin dipisahkan dari yang berbeda gen mestinya. Oke, kita lanjut. Jerapah menghadapi 2 ancaman utama, perambahan dari kota dan kota ke habitat dan perburuan mereka.
Perburuan menjadi semakin bermasalah. Beberapa warga desa yang tidak aman membunuh hewan untuk diambil dagingnya. Tapi Jenny Ekman di National Geographic melaporkan banyak jerapah yang disembelih hanya untuk mengambil ekor mereka, yang dianggap sebagai simbol status dan telah digunakan sebagai mas kawin ketika meminta ayah pengantin untuk putrinya menyerahkan pernikahan di beberapa kebudayaan. Guys, menurut kalian gimana? Etis gak kalau jerapah itu diburu hanya diambil buntutnya kemudian dijadikan sebagai simbol pernikahan kalian? Bisa gak sih simbol status pernikahan dengan hewan yang lain kayak yang gak langka gitu, kayak misalnya kodok mungkin, atau kambing, atau mungkin sapi, atau mungkin bisa jadi hewan yang sering kita dengar itu kayak malam hari di sawah itu jangkrik, ya kan? Kenapa harus jerapah? Aku udah gak ngerti lagi. Ya mungkin orang-orang itu punya pemikirannya sendiri. Kita lanjut. Berbagai macam bagian dari tubuh jerapah digunakan untuk kepentingan manusia, seperti dagingnya sebagai makanan. Rambut dari ekor jerapah digunakan untuk memukul lalat, gelang, kalung, dan benang, ataupun gendang dan sendal terbuat dari kulit jerapah. Oke guys, sekian cerita dari aku mengenai jerapah selayar panjang. Kalau ada dari kalian yang ingin menambahkan, kalian bisa komentar di kolom komentar aku. Dan kalau dari kalian ada yang ingin aku ceritain dan aku bahas, kalian bisa kolom komentar juga. Atau kalian bisa email ke alamat email aku. Atau kalian bisa DM ke Instagram aku. Jangan lupa di follow dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga kalian nyalain notifikasi loncengnya agar setiap kali aku update video, kalian bisa langsung nonton video dari aku. Oke, terima kasih sebelumnya udah nonton video aku kali ini. Pemasak yang memang